Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman dasar. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu algoritma. Sebelum membahasnya, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunfu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Algoritma pemrograman. Algoritma secara umum adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Algoritma merupakan susunan langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah secara efektif dan efisien. Contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita akan mengganti bohlam lampu, maka terdapat beberapa langkah penyelesaiannya. Ada 4 di sini langkahnya ya. Yang pertama, memutuskan aliran listrik terlebih dahulu sebelum mengganti bohlam lampu yang lama dengan tujuan tidak terkena sengatan listrik. Jadi stop kontak atau skakelnya kita matikan dulu. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua, membuka bohlam lampu yang lama. Nah, setelah itu bohlam lampunya dibuka. Terus langkah yang ketiga, memasang bohlam lampu yang baru. Jadi kita ambil bohlam lampunya yang baru, kita pasang. Oke. Yang keempat, menghidupkan aliran listrik dan mengecek apakah bohlam lampu bekerja dengan baik atau tidak. Kita cek, kita hidupkan saklar atau stop kontak atau skakelnya, kita hidupkan, kita cek apakah bohlam lampu itu bekerja dengan baik atau tidak. Mengenal algoritma. Saat kita akan mencetak dokumen dengan printer ya, pastinya kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama, menghubungkan terlebih dahulu komputer atau laptop dengan printer dengan menggunakan kabel data. Jadi ada kabel data di printer itu kita hubungkan pada komputer atau laptop yang akan digunakan untuk ngeprint. Terus yang kedua, mempersiapkan file yang akan dicetak. Nah, kita siapkan filenya nih yang akan dicetak. Apa Microsoft Word, apa Excel, apa PDF, dan lain-lainnya kita siapkan dulu. Setelah itu langkah yang ketiga, mempersiapkan kertas yang akan digunakan. Kita siapkan kertasnya, kita masukkan ke printer. Apakah menggunakan kertas A4, folio, atau menggunakan kertas yang lain. Terus langkah yang keempat, buka file yang akan dicetak pada komputer. Jadi setelah itu langkah keempat adalah membuka file yang sudah disiapkan tadi di dalam komputer atau laptop yang kita gunakan untuk ngeprint. Yang kelima, kita tekan pada keyboard komputer atau laptop kita, kontrol jangan dilepas dan tombol P seperti itu, atau pilih file pada file yang akan kita cetak, terus pilih print. Bisa filenya itu Microsoft Word, bisa Excel, bisa PDF, PowerPoint, dan lain-lainnya. Jadi ada 5 langkah untuk mencetak dokumen dengan printer. Contoh algoritma menghidupkan komputer. Jadi ada contoh algoritma untuk menghidupkan komputer. 1. Memastikan seluruh kabel stop kontak terpasang dan terhubung dengan listrik. Kalau komputer itu ada PC, ada monitor. Jadi di sini ada 2 yang membutuhkan daya listrik, yaitu PC dan monitor.
Biasanya kita menggunakan stop volt untuk mencegah atau menormalkan arus listrik yang masuk ke komputer kita menggunakan stop volt atau UPS. Jadi kabel untuk daya listrik pada CPU kita masukkan ke stop volt atau UPS. Terus kabel daya listrik pada monitor kita masukkan ke UPS atau stop volt. Setelah itu stop voltnya kita hubungkan ke listrik. Yang kedua, menekan tombol power pada CPU. Tombol powernya ditekan pada CPU. Terus yang ketiga, menekan tombol power pada monitor. Jadi di sini ada dua ya, ada CPU, ada monitor. Kita tekan CPU-nya, tombol powernya, nanti ada indikasi lampu biasanya yang akan nyala. Terus untuk monitor, kita nyalakan juga tombol powernya, indikasinya juga lampu biasanya. Itu langkah yang ketiga. Terus keempat, menunggu proses sampai monitor hidup dan masuk pada sistem operasi yang digunakan. Bisa sistem operasi Windows atau Linux. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah dari penyelesaian suatu masalah yang disusun secara logis dan sistematis dengan tujuan agar menjadi solusi paling efektif. Contoh langkah-langkah menarik uang tunai dari ATM. Nah, ini gambar ATM. Yang pertama, masukkan kartu ATM pada tempat yang sudah disediakan pada mesin ATM. Terus yang kedua, pilih bahasa yang akan digunakan. Yang ketiga, masukkan PIN ATM. Yang keempat, pilih penarikan tunai. Yang kelima, masukkan nominal uang yang akan diambil. Yang keenam, tunggu sampai uang keluar dari mesin ATM. Yang ketujuh, ini yang biasanya sering lupa. Jangan lupa untuk mengambil kembali kartu ATM kita. Ini adalah langkah-langkah menarik uang tunai dari ATM. Ada 7 di sini. Oke, ini tentang pengertian algoritma dan langkah-langkah menarik uang tunai dari ATM. Sekarang adalah komponen algoritma. Terdapat 3 komponen dalam merancang algoritma. Ada input, ada proses, ada output. Input dalam contoh langkah-langkah menarik uang tunai dari ATM, komponen inputnya merupakan komponen yang berasal dari user atau dari masukan user berupa kartu ATM yang dimasukkan oleh user ke mesin ATM. Yang kedua adalah komponen proses. Pada bagian ini terdapat logika masalah, logika algoritma, rumusan, metode, perbandingan, penggabungan, pengurangan, penjumlahan. Nah, kalau di mesin ATM, nanti ketika kita menarik uang, misalkan saldonya 1 juta, kita tarik 500.000. Berarti di sana ada yang namanya pengurangan. Dalam langkah-langkah pengambilan uang tunai pada mesin ATM, maka komponen proses adalah proses yang terjadi sebelum uang keluar dari mesin ATM. Terus yang ketiga adalah komponen output. Permasalahan yang diselesaikan dalam algoritma dan program harus ditampilkan dalam komponen keluaran atau output. Output yang baik adalah dapat dengan tepat menjawab semua permasalahan dan tampilan yang mudah diterima dalam langkah-langkah pengambilan uang tunai pada mesin ATM. Maka komponen output adalah uang yang keluar dari mesin ATM. Jadi itu tentang algoritma. Semoga bermanfaat. Salam pemrograman dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.